Salam, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat belajar. Baik anak-anak yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar agama Kristen kelas 1, di mana kita akan membahas dari materi bab 4 tentang tubuh sehat, hati senang. Nah, mari anak-anak dengarkan baik-baik penjelasan Mister sambil kalian membuka buku paketnya masing-masing. Baik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari sikap berdoa yang baik. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau sangat baik, sehingga pagi hari ini kami bisa bersama-sama belajar. Berkatilah pikiran hati kami agar bisa mendengar sungguh-sungguh penjelasan guru kami, dan kami bisa mengerti apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, mari kita akan memulai pelajaran kita. Kita akan membahas dari materi bab 4 tentang tubuh sehat, hati senang. Nah, anak-anak, ya, bagaimana perasaan kalian kalau kalian memiliki tubuh yang sehat? Pasti senang, bukan? Lain halnya kalau kita sakit-sakitan, ya, tubuh kita sakit semuanya, sehingga tidak bisa melakukan hal-hal yang bisa dikerjakan. Tentu sedih, ya, dan kita tidak bisa kemana-mana kalau tubuh kita sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, pasti kita senang, bahagia. Nah, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan sangat senang jika melihat tubuh kita ini sehat. Mengapa? Karena dengan tubuh yang sehat, kita bisa mengerjakan banyak hal, kita bisa memuliakan Tuhan, kita bisa melakukan aktivitas seperti belajar, bermain, itu kalau tubuh kita sehat. Tapi kalau tubuh kita sakit, mana bisa kita melakukan hal-hal itu? Kita tidak bisa bermain, tidak bisa ke sekolah, tidak bisa ke gereja, ya. Jadi penting sekali tubuh kita sehat. Tuhan sangat senang melihat kalau tubuh kita sehat. Anak-anak, dari awal Tuhan telah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Menciptakan tubuh kita dengan sangat baik dan sehat. Siapa di sini yang memiliki tubuh tidak sempurna? Artinya tidak lengkap. Ya. Siapa di sini waktu lahir, ya, tubuhnya sakit-sakitan? Tentu kita semua memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna dan baik. Nah, itulah Tuhan kita begitu baik. Dia sudah memberikan kita tubuh yang sehat, tubuh yang sempurna, tubuh yang sangat baik. Nah, oleh karena itu anak-anak, kita harus menjaga tubuh ini. Menjaga tubuh kita tetap sehat, terjaga dengan baik, ya. Ini tugas kita anak-anak. Tuhan sudah memberikan tubuh yang baik, sempurna, sehat. Kita harus menjaga apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, sejak kapan kita harus menjaga dan merawat tubuh kita? Tentu harus dimulai sejak kecil, ya anak-anak. Sejak sekarang, anak-anak semuanya harus belajar merawat tubuh dari sekarang. Sehingga nanti kalau kita sudah dewasa, sudah menuju pada usia tua,
Wah, di masa tua kita nanti bisa memiliki tubuh yang sehat. Jadi dari kecil kita harus menjaga, merawat tubuh kita. Bagaimana kita merawat tubuh kita tetap sehat? Anak-anak, nah kita mesti belajar ya, merawat tubuh. Caranya bagaimana? Ya, belajar makan secara teratur. Ya, satu hari minimal 3 kali. Pagi, siang, sore atau malam. Harus teratur. Jangan makannya nggak teratur, bisa sakit. Terus kalau makan, ya makan bergizi. Ya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang instan. Ya. Makan makanan yang banyak sekali mengandung zat-zat kimia. Nah, itu nggak sehat buat tubuh. Ya. Makanan yang sehat seperti apa? Ya, makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna. Nanti kita akan bahas ya. Nah, terus istirahat yang cukup. Ya, jadi anak-anak harus punya waktu tidur yang cukup. Terlalu banyak tidur juga kurang sehat, kurang tidur juga tidak sehat. Jadi perlu istirahat yang cukup. Kemudian rajin olahraga. Nah, anak-anak sudah bisa melakukan olahraga sendiri. Lari pagi, ya bersepeda pagi, pokoknya lakukan aktivitas olahraga di rumah. Nah, itu bisa membantu tubuh kita sehat. Terus kalau mandi, gosok gigi harus bersih. Mandi pakai sabun, seluruh tubuh kena sabun supaya bakterinya bisa hilang. Gosok gigi juga harus bersih sampai ke dalam, ya. Jangan sebentar sikat giginya. Nggak bersih itu. Dan masih banyak lagi cara kita untuk merawat tubuh kita tetap sehat. Nah, anak-anak, selain kita menjaga tubuh kita sehat dengan cara yang tadi, ya, kebersihan tubuh, kita juga tidak boleh lupa selalu berdoa setiap hari, ya. Selalu berdoa setiap hari. Apakah anak-anak sudah berdoa setiap hari? Bangun tidur berdoa. Mau berangkat sekolah berdoa. Ya. Nanti waktu mau tidur berdoa. Makan berdoa. Jadi setiap aktivitas kita harus belajar berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena kesehatan, kekuatan tubuh kita, ya, berkat yang kita terima dari tubuh kita semuanya berasal dari Tuhan, ya. Jadi dengan berdoa kita bisa menyenangkan hati Tuhan dan Tuhan pun menyenangkan hati kita. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Titus pasal 1 ayat 13. Bunyinya seperti ini. Karena itu tegurlah mereka dengan tegas supaya mereka menjadi sehat dalam iman. Nah, ternyata Tuhan mengingatkan kita untuk selalu hidup sehat. Nah, ternyata hidup sehat bukan hanya tubuh kita saja yang sehat, tapi juga iman kita harus sehat. Ya. Iman kita harus sehat. Jadi selain tubuh yang perlu diperhatikan kesehatannya, iman kita juga perlu diperhatikan kesehatannya anak-anak. Lalu bagaimana supaya iman kita bisa sehat? Nah, kita harus belajar rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin beribadah. Nah, itu membuat iman kita sehat. Iman itu apa sih anak-anak? Iman itu kepercayaan kita kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Nah, iman kita bisa sehat kalau kita melakukan hal-hal tadi. Berdoa, baca Alkitab, rajin ke gereja atau ibadah. Apakah anak-anak sudah melakukan itu? Ayo kita lakukan sama-sama ya, supaya kita punya kehidupan yang sehat. Baik tubuh kita ataupun iman kita juga sehat. Nah, di dalam firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 8. 1 Timotius 4 ayat 8.
Firman Tuhan berkata demikian, ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, ternyata ibadah itu penting anak-anak. Penting sekali untuk tubuh kita ini. Mengandung janji, baik janji Tuhan di bumi ini, di mana di bumi ini kalau kita rajin ibadah, Tuhan memberikan kita kesehatan tubuh dan iman. Maupun janji di kehidupan yang akan datang. Artinya apa? Kita akan bisa masuk surga kalau kita rajin ibadah. Jadi ibadah sangat penting anak-anak untuk kesehatan tubuh kita dan iman kita selama di bumi. Ya. Nah, jadi perlu kita merawat, menjaga tubuh kita secara jasmani dan juga secara rohani. Kita harus rajin berdoa, baca Alkitab, rajin ibadah. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20, nanti anak-anak bisa dibantu orang tua baca ayat ini di rumah. Ya. Di dalam ayat itu mengatakan bahwa Rasul Paulus, anak-anak ya, Rasul Paulus itu mengatakan bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Tubuh yang kita miliki ini dari kepala sampai kaki, ya. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Bait itu artinya rumah Roh Kudus, rumah Tuhan. Jadi tubuh kita inilah milik Tuhan. Ya, Tuhan sudah menebus tubuh kita. Jadi tubuh kita adalah milik Tuhan. Dan Roh Kudus atau Tuhan tinggal di dalam hidup kita. Nah, Tuhan menginginkan tubuh kita sehat. Tuhan menginginkan tubuh kita tetap bersih. Tidak boleh dirusak, tidak boleh dikotori. Ya, Tuhan suka tinggal di dalam tubuh yang bersih, yang sehat. Ya. Nah, Tuhan akan menghukum kita jika tubuh kita rusak. Ya, sengaja dirusak karena kesalahan kita. Ya anak-anak, jadi kita perlu sekali menjaga tubuh kita. Makanya istirahat yang cukup supaya tubuh kita sehat. Ya, jadi kalau anak-anak sering tidur malam karena main game, baca-baca komik, nonton TV larut malam, ingat tubuh kita bisa sakit loh. Bisa sakit. Ya. Terus makan makanan yang tidak sehat, memang enak di mulut, di lidah, tapi kadang-kadang tidak baik untuk kesehatan. Nah, kalau tubuh kita sakit karena kesalahan kita, Tuhan marah, Tuhan bisa menghukum kita. Bahkan Tuhan bisa ya, membinasakan tubuh kita, tidak masuk surga. Nah, anak-anak, ayo kita jaga tubuh kita ya dengan baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi, Tuhan Yesus sangat memperhatikan tubuh manusia untuk tetap sehat. Terbukti, ya contohnya Tuhan Yesus dalam pelayanannya selama di bumi, dia banyak melakukan kesembuhan. Ya, Tuhan banyak menyembuhkan orang sakit, misalnya orang buta Tuhan sembuhkan, orang lumpuh Tuhan sembuhkan, bahkan orang yang sakit demam Tuhan sembuhkan, ya orang yang bisu Tuhan sembuhkan. Nah, itu semua penyakit-penyakit yang dialami oleh manusia, dan Tuhan melihat itu, Tuhan kasihan, dan Tuhan menolong mereka jadi sembuh, sehat lagi. Berarti Tuhan sangat peduli dengan tubuh kita yang sehat. Kalau Tuhan peduli dengan tubuh yang sehat, kita juga harus peduli dengan tubuh kita supaya tetap sehat. Ya, Tuhan banyak melakukan kesembuhan, menyembuhkan banyak orang yang sakit. Maka dari itu Tuhan sering disebut sebagai tabib atau dokter. Ya, tapi dokternya beda dengan dokter ya saat ini menggunakan obat. Tuhan Yesus tidak menggunakan obat, dia cukup dengan berdoa, dia punya kuasa. Ya, jadi Tuhan Yesus sangat peduli dengan kesehatan tubuh kita. Nah, apa yang kita lakukan jika kita sakit? Ya, kalau anak-anak sakit biasanya apa yang dilakukan? Nah, sebagai anak Tuhan, kita harus belajar berdoa kepada Tuhan. Berdoa, ya. Berdoa supaya apa? Tuhan menolong, Tuhan sembuhkan. Setelah berdoa, kita pergi ke dokter, kita cek, ya. Kemudian kita dengarkan nasihat dokter. Apa yang tidak boleh dimakan atau diminum, nah kita dengarkan, pergi dokter.
Setelah pergi ke dokter tentu dikasih obat. Ya minum obat yang teratur anak-anak. Kalau mau sehat ya minum obat. Ya. Karena obat juga bisa dipakai Tuhan untuk menyembuhkan kita. Setelah minum obat yang teratur, istirahat yang cukup, ya. Jangan kurang tidur, bisa sakit lagi. Setelah itu makan yang teratur dan makanan yang bergizi. Ya, itu yang kita lakukan kalau kita sakit anak-anak, ya. Nah, jika tubuh kita sehat, jadi kalau anak-anak sehat tubuhnya, ayo gunakan tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Contohnya apa sih? Menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan? Ya, rajin berdoa. Salah satunya rajin berdoa dan rajin ibadah. Baca Alkitab. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 25, ayat ini bunyinya seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah, lihat Tuhan perintahkan kita. Kalau tubuh kita sehat, harus beribadah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberkati kebutuhan kita dan menghindarkan kita dari penyakit. Anak-anak, penting ya kita harus ibadah kepada Tuhan. Ya. Nah, selain kita rajin berdoa, baca Alkitab, beribadah, ya, supaya tubuh kita sehat, ya, diberikan kesehatan oleh Tuhan. Ingat tadi Mister sudah katakan bahwa perlu menjaga pola makan yang teratur, makan yang bergizi. Nah, pola makan yang benar itu seperti apa anak-anak? Pola makan yang benar itu ya kita harus cuci tangan sebelum makan. Kemudian makanan yang kita makan harus betul-betul sehat, mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Apa itu 4 sehat, 5 sempurna? Ya, makanan 4 sehat, 5 sempurna itu misalnya nasi, lauk pauk, sayur, ya, buah, susu. Nah, ini sehat, ini harus dimakan secara seimbang. Ya. Kalau hanya salah satu saja, hanya makan nasi dan lauk pauk atau ikan, daging, nggak ada sayurnya, nggak ada buahnya, nggak ada susunya, ya kurang sehat. Jadi harus sehat ya anak-anaknya makanannya ya, 4 sehat 5 sempurna diperhatikan. Ya, apalagi sayur dan buah-buahan itu penting di dalam tubuh kita. Ya, jangan makan daging terus, jangan makan ikan terus, tapi sayur buah tidak dimakan. Padahal itu perintah Tuhan. Ya, buah dan sayur-sayuran itu sangat penting untuk tubuh kita. Itulah makanan yang diperintahkan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29 dan pasal 3 ayat 18 jelas sekali Tuhan memerintahkan kepada Adam dan Hawa bahwa makanan mereka adalah biji-bijian, yaitu buah, biji-bijian dan sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan lupa anak-anak ya, banyak makan sayur dan buah-buahan yang mengandung air, tubuh kita pasti sehat. Jika tubuh kita sehat, hati kita pasti senang dan Tuhan pun senang. Ingat anak-anak, jika tubuh kita sehat, hati kita senang, Tuhan pun senang. Nah, baik anak-anak, pelajaran kita kali ini kita tutup dengan ayat hafalan. Ayat hafalan di dalam Lukas pasal 5 ayat 3. Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi di sini Tuhan Yesus datang ke dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang sakit. Supaya apa? Disembuhkan. Jadi Tuhan peduli dengan tubuh yang sehat. Dan Tuhan datang ke dunia ini untuk menyembuhkan orang yang sakit. Baik sakit tubuhnya ataupun sakit rohaninya, imannya. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak mengerti. Bahkan yang lebih penting, anak-anak lakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan lewat pelajaran ini. Yaitu, milikilah hidup yang sehat
supaya hati kita senang, Tuhan pun senang. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita akhiri dengan berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah mendengarkan pelajaran agama Kristen. Tuhan ingatkan kami, Tuhan ajar kami untuk belajar hidup sehat. Supaya dengan tubuh yang sehat, hati kami senang, Tuhan pun senang. Terima kasih Tuhan, berkati kami dan juga pelajaran selanjutnya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik anak-anak, ya, sampai ketemu lagi di pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus berkati, salam.